Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Putra Gitmianto dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan membacakan presentasi tentang bersyukur dan beribadah dalam surat Al-Luqman ayat 13. Wa iz qala laka manulibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syaril lajumu azlim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah." Gotong royong mempersekutukan Allah, yakni benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Wa wasalyanna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ala wahni nafshaluhu fi amyani ani usrukur li wali walidayka ilai masir. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada insan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Isi kandungan Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan ayat 14 adalah: dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman besar. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Firman-Nya, dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan, dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Hadis Nabi Muhammad SAW terkait bakti pada orang tua merupakan wujud rasa syukur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulu ila Rasulillah faqala ya Rasulullah ma ahatun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa ma qala umuka qala tamama qala summa umuka qala summa ma qala umma ubauka wa qala nusub rumata wa yabnu ayyuba hadasana uba wujur atami salahu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia menjawab, "Kemudian ayahmu." Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Luqman, Surat Luqman ayat 13 dan 14. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia
perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial itu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalankan semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Pengalaman dari ibadah dan bersyukur. Yang pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha menaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Memperbanyak amal saleh dan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.